Selamat pagi. Siapa yang mengetahui melalui internet kawan saudara sehingga tahu ada semen? Coba angkat tangan. Coba lihat sendiri ya. Tangan turunkan. Siapa yang mengetahui melalui ajakan pribadi orang Kristen lain? Coba angkat tangan. Lebih banyak dari yang lain. Saya kasih tahu, the first important thing is person to person. Dari orang kepada orang. Itu cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Yesus mempunyai berapa murid? 12. Di dalam lingkaran yang paling penting. Di antara 12 murid ada lingkaran inti. Berapa orang? 3. Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Lingkaran lebih besar dari 12. Berapa orang? 70. Diutus untuk pergi menginjil 35 kelompok. Di antaranya ada satu kelompok yang tidak mungkin sehati. Karena yang satu cinta Tuhan, yang satu cinta uang. Yang cinta uang itu siapa? Yudas. Dari yang diutus 2, yang berjejer dengan Yudas itu sial sekali ya. Rekannya yang tidak sehati. Lalu Tuhan Yesus mempunyai lagi. Berapa orang yang doa terus menunggu Yesus kirim Roh Kudus? Berapa? 120. Di mana? Kisah Para Rasul pasal pertama. Lalu sesudah mereka tunggu di dalam 10 hari dengan 2 ketat sekali, maka Roh Kudus turun. Itu hari apa? Hari Pantekosta. Hari Pantekosta adalah hari kelahiran dari gereja. Semua. Hari Pantekosta adalah hari kelahiran dari gereja. Karena apa? Roh Kudus turun untuk memperkenalkan Kristus. Roh Kudus turun untuk memilih kaum pilihan. Roh Kudus turun untuk memperkenalkan Injil Kristus mati dan bangkit. Akhirnya hari itu orang yang menerima Tuhan selain 120 orang ditambah dengan 3.000 orang. Jadi kalau ditanya Roh Kudus turun pertama kali, berapa orang menerima Roh Kudus? Jangan menjawab 120. Harus menjawab 3.120. Karena setelah Petrus berkhotbah, hati mereka seperti tertusuk oleh pisau. Lalu mereka inisiatif tanya, apakah yang harus kami berbuat? Petrus berkata, bertobatlah kamu, tinggalkan dosa, menerimalah pengampunan, dan engkau menjadi orang Kristen. Hari itu yang menerima Roh Kudus yang dijanjikan. You should repent, and then you should accept the Spirit promised by God. Yang terima itu 3.000 orang. Setelah 3.000 orang terkumpul, maka mereka bersama-sama memecahkan roti. Artinya mengingat kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka bersama-sama bersekutu. Itu artinya adalah fellowship among the Christian. Lalu mereka berdoa. Berarti mereka mengetahui mereka perlu penyertaan Tuhan. Dan mereka juga orang yang mempertahankan iman rasuli. Ini adalah kelompok yang berkredo, berkepercayaan, iman, doa, bersekutu, dan kematian Kristus yang diingatkan. Nah, ini adalah tandanya gereja sudah ada di dunia. Jadi hari pertama gereja dijadikan, hari jadi gereja adalah hari Roh Kudus turun. Roh turun untuk menyaksikan Kristus. Roh turun untuk mentinggikan Kristus. Roh turun untuk menolong orang mengabarkan Injil Kristus. Kalau tanpa Roh Kudus, penginjilan tidak jalan. Tanpa Roh Kudus,
pengenalan tanpa Kristus tidak mungkin. Tanpa Roh Kudus, bersekutu dan bersatu tidak berhasil. Ini semua pekerjaan ketiga daripada pribadi Tuhan Allah. Allah pribadi pertama, Allah Bapa. Allah pribadi kedua, Allah Anak. Allah pribadi ketiga, apa? Allah Roh Kudus. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Semua 1, 2, 3. Allah Anak menggenapi rencana keselamatan. Semua. Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Semua. Kalau Allah tidak mempersiapkan sebelum dunia diciptakan, tidak ada rencana keselamatan. Tidak ada kemungkinan orang mengganti orang lain mati. Tidak mungkin ada orang diselamatkan melalui pengampunan. Jadi semua mulai dari Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Lalu Allah Anak dikirim untuk menggenapi, menyempurnakan, mewujudkan, melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Sesudah yang disiapkan selesai, yang dikerjakan selesai, maka keselamatan sudah menjadi sumber, menjadi pokok, menjadi dasar manusia boleh menjadi anak Tuhan. Sesudah itu Roh Kudus turun untuk memperkatakan lihat Kristus. Roh Kudus turun untuk menjelaskan apa karyanya keselamatan. Roh Kudus turun untuk mengetuk pintu orang berdosa. Roh Kudus turun untuk menggerakkan manusia mau membuka pintu menerima Tuhan Yesus. Jadi Allah Bapa mempersiapkan, Allah Anak menggenapi, Allah Roh Kudus melaksanakan. 1, 2, 3. Allah Bapa keselamatan sudah jadi, pelaksanaan dari Roh Kudus sudah berada, dan utusan Tuhan pergi ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa muridku, segala orang berdosa percaya kepada anakku. Dan di situ penginjilan berjalan, karena inilah kehendak Tuhan yang utama untuk tugas gereja. Nah sekarang saya minta saudara perhatikan, apakah yang paling penting di alam semesta menurut Tuhan Allah? Apakah yang paling penting di dalam seluruh alam semesta menurut manusia? Apakah yang paling penting di dalam seluruh alam semesta menurut orang Kristen? Ini namanya focal point. Focal point, titik pusat poros dari seluruhnya. Saudara-saudara, gereja focal point-nya di mana? Gereja titik pusatnya di dalam gedung gereja apa? Titik pusat gedung gereja adalah mimbar. Ya, semua sekarang lihat kemana? Ke mimbar. Atau sebagian yang melihat girlfriendnya, karena dia salah poros. Datang ke gereja terus lihat cewek satu itu, terus lihat. Ada apa ke gereja? Ya sudah, undang dia pergi restoran saja. You ke gereja, you harus mempunyai focal point. Dan focal point itu adalah firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Kalau engkau tidak melihat ini, engkau datang ke gereja sama dengan tidak datang. Ada orang datang ke gereja sudah lihat piano, piano merek apa ya? Saya sudah ingin beli piano, saya mau dia gereja pakai apa? Dia cabang hatinya kepada yang bukan focal point. Ada yang lihat tentang bangunannya bagaimana, dia mencabang hati kepada arsitektur. Ada orang mencabang hati kepada satu orang pacar, lalu yang lain tidak dengar khotbah, tidak mengerti, sama sekali tidak perhatikan, karena dia punya focal point sudah seleksi salah. Nah hari ini saya mau tanya, seluruh alam semesta ada satu focal point. Focal pointnya apa? Focal point itu siapa? Mengapa itu disebut sebagai focal point?
Tadi saya bicara 3. Menurut Allah, alam semesta yang dicipta focal point-nya apa? Menurut orang biasa, seluruh umat manusia, alam semesta focal point-nya apa? Menurut orang Kristen, focal point dari seluruh alam semesta itu apa? Siapa mau bicara, coba angkat tangan. Coba berdiri. Apa focal point? Hah? Bumi. Alam semesta pusatnya bumi. Setuju angkat tangan? Ada juga loh pendukungmu. Oke, tangan diturunkan. Ada orang lain mau angkat tangan bicara? Apa? Keselamatan. Keselamatan. Focal point. Yang setuju angkat tangan? Ada juga berapa orang ya? Ada lagi yang mau angkat tangan? Apa? Roh. Roh siapa? Roh setan. Roh najis. Roh apa? Roh manusia. Ya, jadi rohmu lebih besar dari Roh Kudus. Mulai kacau ya, saudara-saudara. Ada lagi angkat tangan? Apa? Hah? Kristus. Benar. Kristus focal point. Allah Bapa ditinggalkan. Ya, kalau saudara belum jawab, belum pernah berbagian di dalam mengutarakan imanmu yang disebut credo, itu satu penerobosan di dalam sejarah. I believe, aku percaya. Dan di dalam credo, Allah Bapa pertama, Allah Anak, lalu Roh Kudus. I believe in God, Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Itu semua adalah focal point. Di antara semua focal point, apalagi. Nah, saudara dengar ya, dari pandang manusia yang berdosa, pasti polosnya tidak benar. Dari orang Kristen, semestinya polosnya benar. Dari Tuhan Allah, itu pasti benar. Dan Allah Bapa menciptakan segala sesuatu. Lalu dia menciptakan di antara segala sesuatu bumi yang tidak terlalu besar. Bumi ini cuma 1,300.000 kecilnya daripada matahari. Matahari lebih besar 1,3 juta besarnya bumi. Tapi matahari sama bumi penting mana? Penting bumi. Karena matahari melayani bumi. Bumi hanya memutari matahari. Matahari mensuplai panas, mensuplai cahaya, dan menghidupkan semua yang dicipta Tuhan di atas bumi ini melalui cahaya kehangatan yang diperlukan. Sehingga matahari tidak penting daripada bumi. Bumi lebih penting dari matahari. Kalau engkau lihat pentingnya, mulai memindahkan fokusnya kemana? Kalau bumi ini dibanding dengan Jupiter, dibanding dengan Venus, dibanding dengan Mercury, dibanding dengan semua planet-planet yang mengitari matahari, pasti lebih penting bumi dari semua. Dan baru 2 tahun yang lalu, orang ilmuwan menemukan segala sesuatu harta yang boleh dipakai dijadikan uang yang tersimpan di bumi, nilainya ratusan ribu kali dari yang di planet lain. Besi berapa, emas berapa, berlian berapa, nikel berapa, krom berapa, perak berapa, tembaga berapa, steenkool berapa, semua dikumpulkan, didolarkan. Yang ada di bumi ini dibanding sama yang di Mars, yang di Mercury, yang di Venus, yang ada di Jupiter, tidak ada satu bisa bandingkan. Kalau Tuhan pindahkan seluruh umat manusia pergi ke Mars, kita bisa mati di situ. Karena bahan yang menghidupkan kita tidak ada, yang memberikan kita kaya juga tidak ada. Sehingga akhirnya orang ilmuwan membuktikan Tuhan pun memberikan kekayaan di bumi ini lebih dari planet apapun di seluruhnya. Tidak peduli dia berapa besar, yang paling kaya di bumi ini. Karena apa?
Tuhan rela mengasihi dan memberkati manusia. Kalau demikian, bumi adalah pusat dari solar system. Yes. Bumi adalah focal point dari alam semesta. Yes. Karena apa? Karena kekayaan? Bukan. Karena di bumi ini masih ada satu focal point. Alam semesta titik pusat adalah bumi yang kecil ini. Sama seperti yang kau bilang, mana saya di rumah banyak kekayaan, coba lihat tanahnya banyak. Istrimu bilang, tanahmu dijual semua kira-kira 20 miliar. Saya punya berlian 5 biji, 25 miliar. Lebih mahal mana? Mahal berlian. Lebih besar mana? Lebih besar tanah. Dan yang mengerti manusia. Manusia mengerti berlian lebih berharga dari tanah. Tetapi di rumahmu ada sapi, you tanya dia, penting mana sapi? Berlian atau tanah? Dia mau lebih penting rumput. Kan dia punya nilai diukur daripada apa yang dia makan. Rumput paling bernilai. Kedua, nyonya saya paling nilai. Saya perlu makanan sama seks. Itu binatang. What do you need? What do you feel? What do you conscious? What do you really understand? Cause you to eliminate, cause you to evaluate. Apa itu nilai? Nah, saudara-saudara, bagaimana menilai segala sesuatu berdasarkan konsep dan pengertian tentang klasifikasi nilai yang diberikan Tuhan di hatimu. Itulah sebab kalau engkau bergaul dengan orang yang tidak mengerti penilaian, nilaimu ikut hilang. Kalau engkau mengerti orang yang pengertian nilai yang tinggi sekali, engkau mempertingkat dan memberikan sesuatu kemajuan daripada penilaian nilai. Penilaian nilai lebih penting dari nilai yang dinilai. Orang yang bisa bernilai karena orang dicipta menurut peta teladan Allah. Maka tingkatan nilai yang tertinggi adalah Allah sendiri. Dia adalah dirinya nilai. Dan dia adalah yang memberikan penilaian nilai sebagai daya dasar untuk nilai manusia. Lalu manusia bisa menilai karena manusia mempunyai dasar itu dari sifat Allah yang menjadi sumber. Sehingga Allah pasti menjadi nilai yang tertinggi. Tapi pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu, tak mungkin yang dicipta senilai dengan yang mencipta. Yang dicipta pasti berbeda yang mencipta. Dan yang dicipta itu mempunyai nilai karena yang mencipta memberikan nilai di dalamnya. Di dalam nilai yang diberikan oleh Tuhan Allah ada nilai yang tertinggi karena yang dicipta menurut peta teladan Allah itu sendiri baru mempunyai nilai dari penilaian, baru mempunyai konsep untuk menilai yang bernilai. Sehingga Allah nilai tertinggi. Manusia cipta menurut peta teladan Allah yang berkonsep nilai. Lalu manusia diberikan sesuatu daya dasar untuk menilai. Jadi segala sesuatu ada nilai. Yang tahu cuma manusia. Yang memberikan pengetahuan nilai cuma Allah sendiri. Jadi God is the true value himself. And men are created the evaluation instinct and the power. So man is the second value in the universe. And man, by using the instinct of evaluation, he knows how to make value for everything which have been created with value. Allah mencipta dan semua yang dicipta ada nilainya. Emas lebih berat dari perak, emas lebih berat dari besi, emas lebih berat dari tembaga, emas lebih berat dari tanah, emas lebih berat dari air. Emas jenis beratnya 16,9, air jenis beratnya cuma 1, tembaga 8,9, besi 7,8, dan perak, tembaga semua lebih rendah beratnya dari nilai. Ada yang lebih berat dari emas? Ada, platinum. Platinum lebih berat banyak daripada nilai. Barang yang paling berat sebenarnya adalah neutron. Neutron adalah sesuatu di tengah-tengahnya dari satu atom.
Nah, neutron itu kecil sekali. Lalu dibungkus oleh seluruh atom yang seluruh beratnya tidak sampai 1/100 neutron. Kalau neutron bisa diambil keluar, hanya pisahkan neutron daripada segala sesuatu di sekitarnya di dalam atom. Neutron dikumpulkan, ditaruh di satu sendok. Lalu satu sendok isinya semua neutron. Setelah penuh satu sendok ditimbang. Satu sendok engkau bisa ambil untuk makan itu. Kalau diisi neutron, satu sendok beratnya 11 ton. Lebih dari 3 truk. Truk yang 3 ton, 4 ton, 3 biji sama dengan satu sendok. Lalu engkau lihat, oh ini sendok saya mau angkat. Engkau pakai konsep biasa, angkat sendok gampang. Kini termasuk di dalam mulut. Waktu engkau angkat sendok yang mempunyai neutron seluruhnya, engkau boleh angkat sampai tangan putus pun tidak bisa diangkat karena terlalu berat. Jadi engkau titik beratkan apa? Di dalam seluruh hidupmu engkau evaluasi titik berat ini penting, ini tidak penting. Kalau salah, seumur hidup hancur. Seumur hidup engkau hilang nilai. Tetapi saya melihat terlalu banyak orang tidak mengerti nilai, tidak mengerti titik berat, dan tidak mempunyai kepastian, keakuratan pengertian harus pentingkan apa, harus tidak pentingkan apa. Ada orang mementingkan uang lebih dari jiwa sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, you have wrong evaluation. Engkau bilang, mana Yesus bilang ini? Yesus bilang, if you get the whole world to be your property and lost your soul, what for? Engkau mendapatkan seluruh dunia tapi kehilangan nyawa, apa gunanya? Kalimat itu sebenarnya adalah filsafat aksiologi. Engkau kira kitab suci gampang ya? Kitab suci ngomongnya gampang dimengerti, lalu menghina kitab suci. Itu semua filsafat tertinggi. Kalau engkau mendapatkan seluruh dunia, saya mau tanya, di dalam sejarah berapa juta, berapa puluh miliar manusia yang pernah lahir, pernah hidup, pernah mati? Di dalam seluruh sejarah berpuluh-puluh ribu bangsa, berpuluh-puluh juta manusia, beribu-ribu miliar manusia pernah hidup. Adakah satu orang yang pernah mendapatkan seluruh dunia? Ada tidak? Orang militer yang berperang sini sana, menawan, menakluk negara ini, negara itu, lalu sampai akhirnya dia sendiri mati. Yang paling besar tidak banyak. Hannibal tidak terbesar, Julius Caesar sangat besar. Lalu sesudah itu orang seperti Augustus besar, Alexander the Great paling besar. Setelah dia cuma satu orang pernah lebih besar dari dia, Genghis Khan, orang Mongolia. Mereka mempunyai penguasaan tanah ratusan juta hektar. Menurut satu statistik, orang yang pernah mempunyai tanah terbesar di sepanjang sejarah adalah Genghis Khan. Dia dari Asia Timur, di utaranya Beijing, sampai seluruh Asia Tengah, Siberia, sampai Arabia, sampai Eropa, sampai Hongaria, semua dimiliki oleh dia. Dia paling besar. Tetapi saudara-saudara, kalau ada orang pernah mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa sendiri, apa gunanya? Maksudnya dia berani berperang untuk menaklukkan semua, tapi tidak bisa mempertahankan nilai sendiri. Akhirnya dia rugi. Sebab apa yang dikatakan itu mengandung satu arti, yaitu penilaian itu harus diutamakan. Saya mau tanya, engkau anggap siapa lebih penting dari siapa? Apa lebih penting dari dirimu? Semua penilaian itu adalah semacam ukuran evaluasi berdasarkan insting yang tadi saya katakan. Tapi jangan lupa, selalu engkau nilai salah. Akhirnya sudah beli tanah, uang dibuang. Akhirnya dapat tanah tidak bisa dipakai. Ada satu orang beli sebidang tanah di New York, mahal sekali. Lalu dia membangun rumah berpuluh-puluh di situ. Setelah beli sudah bayar, dia ukur, lalu dia suruh orang menyelidiki.
Ternyata tanah itu tidak bisa bangun lebih dari 5 susun. Kenapa? Karena New York, Manhattan adalah satu tempat seluruhnya itu granit. Sehingga kalau pancangkan pilar ke bawah, lalu kolom-kolom yang sudah dipancang mempunyai kekuatan bisa bikin 100 susun tidak apa-apa. Seluruh Manhattan itu granit, seluruh Hong Kong itu granit. Hanya 2 kota mempunyai kemungkinan menjadi dasar bangunan paling kuat di dunia. Maka dia berani beli di New York tanah begitu mahal, lalu bersiap bangun. Setelah mau bangun, orang bilang sama dia, I'm so sorry, Mr. So and so, the land you possess is not granite. Tanah yang engkau miliki justru bukan granit. Di antara granit sama granit tengahnya ada pasir. You beli bagian pasir. Lalu bisa bangun apa? Tidak bisa. Sudah tidak bisa bangun, uang sudah pakai begitu banyak, dia tidak bisa ambil kembali. Jual lagi, orang sudah tahu itu tempat pasir yang tidak granit, tidak bisa bangun. Dia rugi luar biasa. Pemuda-pemudi dengar kalimat di bawah ini. Seumur hidup engkau investasi waktumu, uangmu, semangatmu, pikiranmu untuk hal-hal yang seperti pasir. Hidupmu seumur hidup hilang, tidak bernilai. Waktu engkau mati, engkau harus berbicara, I'm so regretful. Saya sangat sedih, saya sangat menyesal karena saya berusaha begitu keras akhirnya dapat yang tidak bernilai. Itulah sebabnya kita mengadakan seminar speak. Karena apa? Yang orang yang menilai segala sesuatu sendiri lebih bernilai dari segala sesuatu yang dinilai. Dan dia sendiri mempunyai nilai begitu tinggi, sayangnya tidak sadar. Maka engkau cari perempuan, engkau kira kenikmatan itu nilai. Engkau membuang jiwamu, buang kesucianmu, buang martabat sebagai manusia, buang nilai sebagai orang yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Lalu akhirnya waktu tua, engkau sudah menikmati seks sesenang mungkin, seenak mungkin, baru tahu engkau dapat AIDS. Engkau dikerokoti oleh penyakit yang tidak mungkin sembuh. Engkau mati dalam keluh kesah, di dalam penyesalan. Seorang pemuda yang main perempuan sepanjang malam senikmat mungkin, sudah selesai dia kira inilah surgaku, inilah kepuasan tertinggi daripadaku. Waktu dia sudah main perempuan yang cantik, seorang pelacur yang sangat seksi, sudah main sampai pagi, sudah selesai, dia tidur karena sudah terlalu capek, tidak bisa bangun. Baru dibangunkan secara tidak sadar untuk panas teriknya matahari yang masuk ke dalam kamarnya, yang lebih panas daripada kemungkinan AC membuat dingin. Dia terpaksa bangun dengan pusing karena sepanjang malam terus main seks sampai dia sudah tidak kuat. Dia bangun. Alangkah indahnya kemarin. Sepanjang malam saya hidup di dalam surga. Saya boleh peluk perempuan yang cantik, saya boleh berhubungan dengan dia. Setelah dia bangun, dia pelan-pelan naik dari tempat tidur. Lalu dia lihat perempuan itu sudah tidak ada. Pelacur itu sudah pergi. Begitu cantik sekarang bukan punya dia. Dia mulai bangun dari ketidaksadaran. Saya kira saya memiliki dia. Tidak. Saya kira dia cinta saya. Tidak. Waktu main begitu akrab, tapi waktu bangun dia hilang. Ternyata dia hanya karena uang saya, bukan karena saya. Dan saya sudah habiskan uang begitu banyak untuk mendapatkan dia. Saya sudah main dengan dia, saya begitu puas. Cuma waktu itu bisa lewat. Berapa puas pun lewat, berapa enak pun sekarang tidak ada. Lalu dia bangun, dia jalan di kamarnya, melihat di meja ada satu kertas yang ditaruh oleh pelacur yang cantik luar biasa itu. Dia lihat itu, dia kaget. Di atas kertas itu tulis, "Thank you very much for your sex last night and welcome to the world of AIDS."
Saya berterima kasih untuk seks, kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Tetapi sekarang saya harus kasih tahu, kamu sudah diterima baik dalam dunia AIDS yang harus mati. Dia apa? Ini ditulis oleh perempuan itu. Kenapa tidak kasih tahu saya dia sudah menjangkit AIDS? Kenapa dia tidur sama saya? Dia mau uang saya. Yang dia terima uang. Yang diberi kepada saya adalah penyakit yang mematikan. Mulai hari itu dia candak rambutnya, dia pukul dadanya, dia mengeluh dan berkata, "What did I do last night?" Apa yang saya kerjakan? Apa yang saya nikmati? Semua itu impian kosong. Itu semua adalah seperti bubble daripada sabun yang sekarang hancur, akan pecah dan tidak lagi. Everything is gone. My healthy gone. My lucky gone. My youth gone. My life gone. My idea gone. Apa yang saya inginkan, saya rencanakan untuk hari depan bagaimana nikmati seks, lalu menjadi orang sesudah itu berusaha sampai sukses. Semua gone, sudah pergi. Karena apa? Salah nilai. Orang yang hari kematiannya baru sadar, itu orang terlalu kasihan. Mengapa kita adakan khotbah? Mengapa kita adakan kebaktian terus? Pak Stephen tahu, jangan cerewet. Saya sudah dengar khotbahmu berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali. Saya tidak perlu lagi. Engkau tidak rasa perlu karena engkau bodoh. Saya terus khotbah karena saya tidak mau ikut kebodohan. Saya membangkitkan engkau dari kebodohanmu supaya engkau menjadi orang cerdas, menjadi orang mengerti kebenaran. Berbahagialah manusia yang hidup puluhan tahun tapi mengerti kebenaran ratusan ribu tahun. Blessed are those who understand the eternal truth within the limitation of their temporal time. Di dalam hidupmu yang berpuluh-puluh tahun engkau sudah mempunyai penerowosan mengerti kebenaran Allah yang kekal. Sehingga kalau engkau harus membuang seluruh hidup yang sementara ini, tapi akhirnya mendapat sesuatu yang tidak mungkin dirampas oleh orang-orang lain, maka engkau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau kongseng masa-masa kan engkau mencintai saya kan? Tapi lihat adikmu Maria, dia berlutut setiap kali saya datang, ambil kesempatan. Dia tahu saya tidak sering di sini. Dia tahu tidak mungkin mengikut saya terus. Sehingga setiap kali ada kesempatan mendengar khotbah yang penting, dia selalu lutut di situ, pasang telinga, terima setiap kalimat. Dia telah mendapatkan yang paling bernilai, dan dia telah mendapatkan sesuatu tak mungkin direbut oleh orang lain. Apa yang dikatakan Yesus di situ? The true value is the word of God. The true value is to understand and believe in the truth of God. And that is something you can have and cannot be taken away by anybody. You already obtain it. Orang yang mengerti kesempatan dengar khotbah dan orang yang perhatikan setiap kali kalimat khotbah yang dikatakan, orang itu mengerti mendapatkan hal yang paling bermutu. Dan orang itu tidak mungkin yang dia miliki dia ambil orang lain, akan berada di hatinya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, lalu saya mau tanya, setelah Maria dengar khotbah, dia bangkit berdiri, hartanya tambah apa? Tidak ada kan? Tidak tambah gelang, tidak tambah cincin, tidak tambah berlian, tidak tambah merah, perak, mutiara, emas atau berlian. Nothing added. Tetapi dia menambah sesuatu untuk mengisi iman kerohanian yang kekal. Nah itu orang dah lihat. Dari saya kalau mau tanya, sebenarnya apa paling bernilai? Orang yang mau mencari nilai di luar dia sendiri bernilai dari nilai yang dicari. Orang yang menilai segala sesuatu dengan klasifikasi penilaian, dia mempunyai konsep penilaian yang lebih tinggi dari nilai yang dikonsepkan dia. Karena dia dicipta menurut peta teladan Allah. Dan manusia begitu bernilai, tapi manusia tidak sadar. Ada anak yang kecil pintar luar biasa, dia cuma suka mainan.
Dia tidak sadar dia punya pintaran lebih penting daripada mainan. Ada pemuda yang begitu pintar studi, dia cuma mau main perempuan karena dia tidak tahu kalau dia mempunyai otak tidak ada orang lain. Kalau orang salah menilai, lalu menganggap nilai yang tidak ada nilai yang tinggi, lalu menganggap nilai yang tinggi nilai yang tidak ada, orang itu bodoh sekali. Ada seorang pemuda lahir di Tarsus, di dalam kerajaan Romawi, sudah mempunyai hak menjadi warna negara Romawi yang lebih tinggi dari warna negara yang lain. Semua bangsa di dalam penjajahan Romawi, kalau salah bisa disalibkan, tapi orang Romawi tidak boleh disalibkan karena dia mempunyai kedudukan bangsa lebih tinggi dari bangsa yang lain. Bangsa yang merasa diri lebih tinggi dari bangsa yang lain itu salah. Tapi ini selalu terjadi dalam sejarah. Romawi menganggap dia lebih tinggi yang lain 2500 tahun yang lalu. Orang Jerman menganggap dia lebih tinggi dari yang lain, maka dia harus mau menguasai seluruh dunia. Setelah peperangan pertama, setelah tahun 1918 sampai 1926, itu Jerman tidak mungkin menjadi paling menilai, menjadi negara paling miskin. Karena $1 bisa sampai puluhan miliar Deutschmark pada tahun 1926. Mereka terlalu sombong, Tuhan pukul mereka hancur. Kalau sekarang engkau $1 14.000 rupiah, engkau bilang wah nilai Indonesia cuma 1/1400. Zaman itu Deutschmark, uang orang Jerman, $1 bisa mengganti puluhan miliar Deutschmark. Lebih rendah dari kertas, seperti sampah ada artinya. Tuhan mengajar, you don't think you are the highest degree of human being. You never think you are so arrogant. Begitu sombong, engkau bernilai tinggi. Saya pikir you hancur. Allah selalu mengajar, dan manusia harus kembali kepada kalimat Yesus Kristus. Jikalau aku mendapat seluruh dunia tapi kehilangan nyawaku, apa gunanya? Berarti you yourself is much more valuable than anything you evaluate. Engkau lebih nilai dari segala sesuatu. Itu sebab saya kata Allah telah menciptakan alam semesta. Dia menaruh nilai di atas satu bintang yang kecil, namanya bumi. Planet Earth is most valuable, even though counted with the value of material alone, yaitu emas cairan, yaitu bensin, yaitu oli, yaitu gasolin. Tuhan memilih orang Yahudi, taruh Yahudi di tempat di mana di tengah-tengah seluruh Arab, satu negara yang tidak ada minyak itu Israel. Lalu saya tanya, lebih bahagia menjadi orang Arab atau lebih bahagia menjadi orang Israel? Orang biasa bilang pasti jadi Arab. Coba Arab punya minyak dijual, sudah bisa bangun rumah tertinggi di dunia, bisa bangun segala sesuatu paling mewah di dunia, hanya karena minyak. Arab tidak bisa bikin mobil, Arab tidak bisa bikin itu peti es, Arab tidak bisa membuat mesin terbaik. Itu semua di Jerman ya. Arab cuma ada minyak cukup, hanya minyak sudah mempunyai uang emas beratus-ratus ton, yang paling kaya. Ini terakhir dua barang yang paling mahal dibeli oleh orang Arab. Satu adalah The Savior yang ditemukan baru 1 tahun yang lalu, yang ditinggalkan oleh Da Vinci. Selain Mona Lisa, tidak ada gambaran mungkin lebih mahal dari itu. $530 juta dibeli oleh anak Raja Salman itu. 530 juta. Lalu ada satu lagi mansion di Inggris yang paling mahal di dalam bangunan, juga dibeli oleh dia. 2 barang paling mahal dibeli oleh 1 orang. Nah, orang lain cuma bisa ingin ngiler tapi tidak berbahagia. Nah, saudara-saudara, tapi seorang mengatakan orang ini adalah Raja Arabia sendiri. Namanya ada raja orang Saudi Arabia 30 tahun yang lalu sudah meninggal. Don't think American they are our good friend. Jangan kira negara Amerika itu teman kita yang baik. They come here because our gasoline. Orang Amerika datang ke Arab karena mau ambil minyak.
Don't forget, one day when our gasoline is finished, they will leave us and let us to sit alone, so lonely and so poor in the sands, just like before. Satu hari kalau gasolin kita sudah dikuras habis sama orang Amerika, mereka no more friendship. Mereka meninggalkan kita duduk di padang pasir, menjadi orang tersendiri dan miskin seperti nenek moyang kita dulu. Nah, ini raja sudah meninggal dan sekarang sudah digali minyak makin banyak. Sudah gali minyak, bangun setinggi, senikmat, sehebat mungkin. Tapi mereka tahu minyak akan habis. Lalu saya mau tanya, yang kau temukan dari dunia menjadi hartamu itu lebih penting atau dirimu yang mengerti nilai lebih penting? Alkitab mengatakan dirimu mempunyai jiwa yang lebih dan penting dari seluruh alam semesta. Jikalau engkau mendapatkan seluruh dunia, kehilangan nyawamu, apa gunanya? Siapa bisa memakai apa untuk mengembalikan nyawa yang sudah hilang daripada dia? Ini semua kalimat lebih penting dari filsafat siapapun di dunia dari mulut Yesus Kristus. Karena apa? Yesus adalah kebijaksanaan yang tertinggi di alam semesta. Nah, sampai di sini saya menyimpulkan sesuatu. Saudara-saudara, di dalam pandangan Allah, alam semesta itu bernilai, tapi alam semesta fokus punya di bumi. Di dalam bumi yang penuh dengan nilai, yang paling penting fokusnya adalah manusia. Di dalam manusia yang paling mengerti nilai itu adalah manusia yang mengenal Kristus. Karena apa? Untuk Kristus yang saya anggap nilai tertinggi, saya membuang segala sesuatu seperti sampah. Kalimat dari siapa? Paulus. Jadi Paulus mengklasifikasikan the world, the universe, the earth, human being, me, and among me, and there's Christ. For Christ, I want to get Him as the most valuable in my life. And because of Him, I want to throw anything away as dunghill. Segala sesuatu menjadi sampah karena saya ingin mendapatkan Kristus sebagai nilai tertinggi. Jadi saudara-saudara, sekarang saya langsung masuk ke dalam kesimpulan. Di seluruh alam semesta yang paling tinggi itu apa? Tuhan mengatakan, my son Jesus Christ is the most valuable. Di dalam seluruh manusia nilai paling tinggi itu apa? Mereka tidak tahu. Mereka seharusnya buang segala sesuatu untuk mengerti siapa Kristus. Di dalam gereja nilai tertinggi itu apa? When Christ is the head of the church, Christ is the center point of my faith. Christ is my own Savior. Christ is the one who turned my value concept system until I know that Him is the most precious in my life. Maka itu sebab kalau engkau tidak mengerti apa yang katakan, sekali lagi seminar, nggak usah dengar juga tidak apa-apa kok. Hari Sabtu seminar mulai jam 9 sampai jam 4. Saya tidak ikut tidak apa-apa, tidak rugi, masih sama gemunya, masih baju sama bagusnya. You tidak sadar, you tidak mengenal Kristus. Kerugian penilaian tertinggi engkau tidak dapat. Lalu engkau berapa banyak ditipu oleh iblis. Itu sebab saya berkata, kita gereja yang menekankan Kristologi lebih penting dari siapapun. In Reform Evangelical Church, in Stephen Dom Ministry International, we put Christ as the first priority. Kristus paling penting. Dan barang siapa yang mengerti Kristus, mengenal Kristus, dia paling sesuai dengan hati Tuhan. Kita semua mengatakan, Alkitab ada satu kalimat, Tuhan mengatakan, saya melihat Saul menjadi rasa Israel, saya sudah bosan. Maka saya akan singkirkan dia, akan menggantikan dia dengan seorang yang berkenan di mataku, yang mengikuti hatiku, the one who please my heart, the one who after my mind. Siapa yang mengganti Saul? Jawab. Siapa raja yang mengganti Raja Saul? Siapa? Daud. Saya mau tanya, kenapa Daud disebut yang sesuai dengan hati Tuhan? Apa dia tidak pernah bersalah?
Apakah dia tidak pernah berdosa? Apakah dia seorang yang paling suci, yang berkenan dengan Allah, sehingga Allah Bapa, I like you so much, you're so good, you're after my mind, but you're so holy. Daud berdosa enggak? Daud berdosa besar karena mengambil istri orang lain. Sesudah itu mengirim suaminya di peperangan tempat paling depan supaya lebih cepat dibunuh. Kalau suaminya sudah mati, dia nikah istri jandanya. Menurut banyak orang itu namanya mengasihi orang miskin, orang janda, dan ikut membereskan persoalan dari masyarakat. Tahu pikir kalau saya rebut dia, lalu bunuh suaminya, saya dapat kepuasan seks, tapi saya orang jahat. Maka Daud yang pintar gini, dia mengatakan lebih baik kirim suaminya pergi perang, taruh di tempat paling bahaya supaya dia dibunuh. Sesuai itu, aduh, saya kasihan istrinya, sudah ada suami, saya panggil dia sekaligus menikmati seks sama dia. Orang kira dia orang baik. Tuhan bisa ditipu enggak? Tidak mungkin. Tuhan bilang, you yang rencanakan suaminya dibunuh, you yang bikin dia mati menurut rencanamu, lalu you yang menerima istrinya, lalu engkau mengharapkan orang kira engkau orang baik. Engkau bisa tipu manusia, tidak bisa tipu saya. Apakah Daud orang suci? Apakah Daud orang yang betul-betul memperkenan Allah karena hidupnya tinggi sekali? Tidak. Daud seperti engkau, seperti saya. Kita bisa tertarik oleh seks. Kita bisa tertarik buku jelek-jelek yang porno. Kita semua orang berdosa. Tetapi saya kasih tahu, Daud tetap dipanggil Tuhan, manusia yang berkenan di hatiku. Kenapa? Sekarang saya mentumpaskan, merubah konsepmu. Why David is called the man after God's mind? Kenapa Daud dipanggil sebagai manusia yang berkenan kepada Tuhan, orang yang mengikuti hati Tuhan? Sebab apa? Jawaban saya, Daud adalah orang yang mengerti Kristus sepanjang sejarah. Dia melampaui Abraham, melampaui Musa, melampaui Yesaya, melampaui nabi-nabi yang lain. Daud adalah orang yang paling berkenan di mata Tuhan karena dia paling mengerti anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Loh, engkau bilang, masakan penilaian Tuhan dari sudut ini? Bukankah orang suci? Banyak orang suci yang luar biasa hidupnya, tetapi karena tidak kristologi, mereka tidak mengerti. Akhirnya Tuhan sangat kecewa kepada mereka. Coba tanya Esau sama Yakub, mana hidup lebih jujur, lebih beres, lebih legalistik, lebih mengikuti peraturan, tradisi, dan kaidah moral? Pasti Esau. Yakub lebih nakal kan? Yakub bisa menipu. Yakub merebut akan hak sulung daripada kakaknya. Yakub lebih kurang jujur. Kenapa Tuhan mengatakan aku mencintai Yakub dan aku membenci Esau? Bahkan sebelum lahir, saudara-saudara, karena dia merencana Allah yang kekal, Kristus paling utama. Siapa yang mengerti diperkenan oleh Tuhan. Siapa yang tidak mengerti, Tuhan tidak berkenan. Saudara-saudara, konsep ini akan merubah. Kenapa orang Kristen dicintai oleh Tuhan? Karena orang Kristen menerima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan Allah mengorbankan anak yang tunggal sampai mati di atas kayu salib. Orang yang menghina dia adalah orang yang dibuang oleh Tuhan. Orang yang menerima Kristus itu orang yang dicintai oleh Tuhan. Saya tidak berarti engkau boleh berbuat dosa sambil cinta Kristus. Tidak. Engkau harus mengenal Kristus sebagai utama. Sesudah itu engkau robah hidupmu melalui meneladani dia. To imitate Christ, to follow Jesus Christ, because you understand Him, you love Him, and you step after Him, then you will be pleased by God. Kita mengetahui Yesus dilahir, kita mengetahui Yesus dijual, kita mengetahui Yesus disalibkan, kita mengetahui Yesus dibuang, kita mengetahui Yesus dikuburkan. Bukan dari Abraham. Abraham never tell us about Christology. Bukan melalui Musa. Musa cuma memberikan pengertian tentang Kristus melalui persembahan korban dosa. Tapi kita mengetahui semua dari Daud. Siapa yang bicara sama kita?
Yesus Kristus dijual 30 keping perak? Daud. Siapa memberitahu Yesus Kristus disalib di atas kayu salib, tangan dan kakinya ditusuk? Daud. Siapa memberitahu kepada kita Yesus akhirnya dikubur di dalam tempat orang kaya? Daud. Siapa memberitahu kita waktu Yesus dipaku disalib pinggirnya 2 orang jahat? Daud. Siapa yang berkata kepada Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Daud. Siapa memberitahu kita Yesus sudah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Daud. Saudara mengerti, seluruh kristologi yang paling kental, yang paling tepat, yang paling berisi, yang paling limpah kebenaran yang dikatakan kepada kita dalam kitab suci, Daud. Dan dia mengatakan semua kalimat itu 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Ajaib yang begitu besar, seorang bisa mengerti isi hati Tuhan, lalu memberitahu kepada manusia di seluruh dunia sebelum Yesus lahir 1000 tahun. Dia sudah tahu Yesus bagaimana mati, jual berapa murid, lalu naik ke atas kayu salib, lalu disalibkan, lalu bercurahkan darah, lalu berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Lalu dia mati, dikuburkan sama orang kaya. Dia akan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah. Semua kristologi yang paling mengerti Daud knows Christology better than any prophet, any saints, any people in the whole Bible. Kita lahir setelah Kristus mati, Kristus bangkit, kita semua tidak ngerti Kristus. Daud dilahirkan sebelum Kristus lahir 1000 tahun, dia semua tahu. Maka sebenarnya kalau mengerti, kenapa Tuhan mengatakan saya akan membangkitkan seorang yang mengerti hatiku, mengganti Saul. Engkau mengetahui Saul cuma mau bangga, mau gengsi, mau kedudukan tinggi, mau menjadi raja, dan dia sama sekali tidak mau mengerti isi hati Tuhan. Daud tidak mau gengsi, tidak berkedudukan, tidak pernah dia ingin sesuatu dari dunia. Dia cuma ingin mengetahui isi hati Tuhan. Sehingga saya sekarang putarkan arah seluruh alam semesta, focal pointnya Kristus. Seluruh alam semesta fokusnya Kristus. Seluruh alam semesta fokusnya Kristus. Dari 3 pandangan, Allah Bapa melihat Kristus sebagai poros alam semesta. Dunia harus mengerti Kristus sebagai poros dunia. Kristen harus mengerti Kristus sebagai poros alam semesta. Tapi sayangnya, selain Allah mengetahui dan memberikan wahyu, manusia menghina Kristen, manusia menghina Alkitab, menghina Nabi, menghina nubuat, lalu mempinggirkan Kristus. Bukan saja demikian, orang dunia sekarang tidak ada Kristus. Mereka lebih percaya evolusi, lebih percaya ateisme, lebih percaya materialisme, lebih percaya sekularisme, lebih percaya commercial value. Banyak orang dunia tidak mengenal Kristus. Lalu gereja pun menggeser Kristus dari poros, lalu menganggap kita punya organisasi, administrasi, legalisasi, segala sesuatu yang kita anggap rutinitas dalam sejarah itu lebih penting. Akhirnya Kristus is not center. Gereja ini diberkati oleh Tuhan. Selama saya masih hidup, saya mengutamakan Kristus dan menginjilkan kepada orang lain, memberitakan Kristus sebagai utama. Sehingga gereja ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam permulaan cuma 1 orang, Stephen Tong. Sekarang KRI seluruh dunia lebih 15.000 orang berbakti kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati multiple. Kenapa ada gereja yang 50 tahun yang lalu 100 orang, sekarang jadi 30 orang? Mereka pentingkan tradisi, organisasi, keuangan. Makin penting, makin menyusut. Gereja mempentingkan Kristus, mementingkan penginjilan, terus diberkati oleh Tuhan. Meskipun kelemahan teologi banyak, kelemahan organisasi banyak, tapi Tuhan melihat engkau mempentingkan Kristus, mengutamakan rencana Dia langsung memberikan berkat. Nah, mengenai hal ini, kalau mau debat, mau bicara terlalu banyak, saya tidak ada waktu.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kristologi sudah sampai kepada speak yang ke-6. Ada orang bilang, ikut terus, cerewet. Di Kemayoran itu paling cerewet. Khotbah dah habis-habis. Saudara-saudara, saya tidak akan karena kritikmu saya tidak cerewet, saya akan lebih cerewet lagi. Dah habis-habis cerewet. Karena waktu engkau ketemu Tuhan, engkau baru sadar sebenarnya banyak bicara tentang Kristus adalah berkat Tuhan untuk engkau yang engkau tidak sadar. Stephen Tong dan rekan-rekan bosan, terus bicara, terus khotbah. Tapi saya membalikkan kalimat ini. Silakan ke seluruh dunia cari gereja yang mempentingkan kristologi. Sebelum gereja ini tidak ada. Mungkin setelah Stephen Tong mati, KRII pun tidak akan mempentingkan kristologi seperti Stephen Tong masih hidup di dunia. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita bisa mendengar Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa merenungkan anak Allah yang tunggal. Dengar terus seperti Maria, berlutut di hadapan Kristus, menerima firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Maria, lihatlah adikmu yang sudah mendapatkan rezeki berkat yang paling besar yang tak mungkin direbut. Dan itulah Maria yang berbijaksana. Bijaksana yang paling penting adalah mendapatkan bijaksana asli. Dengan kalimat ini baik-baik. Di dalam Alkitab pernah satu kali ada satu orang dianggap paling berbijaksana di dalam seluruh umat manusia. Namanya Raja Solomon. He is wiser than anybody in the world history. And he give us 3,000 proverbs. Dia memberikan kalimat-kalimat bijaksana 3,000. Lebih besar dari Aesop, lebih besar dari Socrates. Socrates kalimat penting cuma satu, notice auton. Konghucu banyak kalimat yang penting-penting. Tetapi saudara-saudara, Solomon 3,000 kalimat bijaksana. Karena apa? Dia minta bijaksana. As a asker, as a requirer of wisdom. Tuhan mengatakan, Solomon, engkau minta apa daripada saya? Saya minta bijaksana. Engkau tidak mau uang, tidak mau emas, tidak mau perak, tidak mau kuasa. No, I need only wisdom. Tuhan mengatakan, engkau sangat benar, sangat berbijaksana, karena kau minta bijaksana. Itu sebab selain aku memberikan bijaksana kepada engkau, aku juga memberikan kekayaan kepada engkau. Aku memberikan kuasa kepada engkau. Aku memberikan rakyat yang banyak kepada engkau. Because he asked wisdom first, then other will be given freely to you. Namanya bonus. Pay one, get five. Kalau sekarang beli barang, beli satu dapat satu, aduh senang, dapat bonus. Orang yang minta bijaksana, Tuhan kasih lebih dari satu. Kuasa saya kasih, nama kasihkan, mulia kasihkan, kekayaan kasih, emas, semua kasih karena engkau minta bijaksana. Saya mau tanya orang Kristen di hadapan Tuhan, sebenarnya engkau minta apa? Terus minta uang. Tuhan kasih kesejahteraan, keamanan, kasih saya kesehatan. Itu yang diminta oleh orang. Saudara, setiap kali saya naik mobil, mari kita mau jalan, doa dulu. Saya bilang no, langsung jalan. Saya tidak pernah di dalam perjalanan mobil minta keselamatan. Sekarang banyak orang naik kapal terbang ketakutan jatuh, lalu disediakan di kapal terbang doa orang Katolik, doa orang Protestan, doa orang Islam. Sesudah doa selesai dikasih selamat berzina, sudah kasih selamat menipu. Jadi Tuhan kasih engkau selamat untuk apa? Untuk berdosa. Tidak usahlah. Saya tidak pernah minta kesehatan untuk saya. Saya tidak pernah minta uang untuk saya. Saya tidak pernah minta keselamatan jalan untuk saya. Saya sudah milik Tuhan. Tuhan tahu saya berapa sehat, saya perlu berapa tenaga. Tuhan kasih kekuatan. Ada berapa, saya khotbah berapa. Ada berapa sehat, saya mati-matian bekerja berapa. Sudah Tuhan tahu. Dia mau pakai saya, kasih saya. Dia sendiri kasih tahu saya minta. Saya harus sejahtera, harus damai. Silakan. Tapi itu semua tidak penting. Karena itu Tuhan sudah tahu. Carilah terlebih dahulu apa?
Kerajaan Allah dan jangan carilah dapat lotre dulu. Jangan carilah uang banyak dulu. Kekayaan, kemakmuran, kesuburan, kelancaran. That is others. That is the hidden, the prayer of the pagan. Itu doa orang kafir dibawa ke gereja. Tidak ada gunanya. Agama Kristen bukan agama untuk mempunyai pengulangan segala hasrat dan segala permintaan orang kafir masuk gereja. Orang gereja adalah orang mencari kebenaran dan kerajaan Allah terlebih dahulu. Yang lain akan ditambahkan, bukan diberikan. Akan diberi bonus ekstra. Dan tidak usah minta itu. Mintalah kerajaan kebenaran Tuhan Allah. Kerajaan, kuasa, wilayah, pemerintahan Allah. Kebenaran, prinsip pemerintahan, taat, disiplin di dalam kehendak Tuhan. Cari dua ini. Kalau saya terus minta saya bagaimana disiplin, taat, mengabari Injil, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan harap kerajaan Tuhan diperlebarkan, Injil Tuhan diperluaskan, orang Kristen diperbanyakkan. Ini yang jadi tuntutanmu, dan tuntutan itu dilaksanakan melalui kelakuan dan melalui pelaksanaan pelayanan, bukan melalui doa mulut ngomel terus. Tuhan saya perlu lebih banyak, dijalankan. Nah saudara-saudara, dengan demikian saya akan mengakhiri sesi pertama. Tuntutlah Kristus, kenalilah Dia seumur hidup. Tuangkan hidupmu, waktumu, tenagamu, niatmu, pikiranmu hanya untuk mau mencari, mengerti Kristus, menyenangi Dia. Kristologi sebagai imanmu, dasar pusakamu, menjadi pemilikan kepercayaan rohanimu yang limpah, membuat you diperkenan oleh Tuhan seumur hidup. Dan kristologi kali ini judulnya adalah, pertama, penghulu hidup. Kedua, penghulu hidup mungkin dibunuh, mungkin kematian Kristus. Dan ketiga, berhasil membunuh tidak, karena penghulu hidup, hidup kembali. Penghulu hidup, kematian dan kebangkitan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah kami menuntut bijaksana itu sendiri. Dan bijaksana itu adalah Kristus sendiri. Engkau telah jadikan Dia sebagai bijaksana kami, keadilan kami, kesucian kami, dan penebusan kami. Kami bersyukur. Berkatilah semua yang akan bicara di sini, sehingga semua menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.